بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: al-aslul awwal, prinsip yang pertama dari prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrih. Kata beliau hafizahullah ta'ala, di antara prinsip dari sekian prinsip ahlus sunnati wal jamaah, dari sekian akidah ahlus sunnati wal jamaah, yang pertama kata beliau, beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya dan hari akhir, serta beriman terhadap takdir, baik yang baik ataupun takdir yang buruk menurut pandangan kita umat manusia. Poin-poin ini tadi dikenal oleh kita dengan istilah arkanul iman. Jadi di antara prinsip ahlus sunnati wal jamaah, prinsip akidah ahlus sunnati wal jamaah adalah beriman dengan rukun-rukun iman. Rukun iman itu mencakup iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir dan takdir. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu rincian dari arkanul iman tersebut. Beliau mengatakan al-imanu billah, iman kepada Allah. Apa makna iman kepada Allah? Huwal iqraru bi rububiyyatihi wa uluhiyatihi, yaitu mengikrarkan akan rububiyahnya Allah azza wa jalla serta uluhiyahnya Allah azza wa jalla, yakni al-iqrar bi anwa'it tauhidis salasah wa i'tiqaduha wal amalu biha, yaitu mengikrarkan jenis-jenis tauhid yang tiga serta meyakininya dan mengamalkannya. Itu maksud dari iman kepada Allah, menetapkan, mengikrarkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat, meyakini dan mengamalkannya. Wahia tauhidur rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma'i was sifat. Tiga tauhid tersebut adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma' was sifat. Fa tauhidur rububiyah maknahu, adapun tauhid ar-rububiyah itu maknanya tauhidullahi ta'ala bi af'alihi, yaitu mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, minal khalqi wal razqi wal ihya wal imata, baik berupa proses penciptaan. Allah azza wa jalla menciptakan makhluknya, Allah azza wa jalla yang menciptakan segala sesuatu, diri kita, mata kita, jiwa kita, bumi yang kita pijak ini tadi, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah azza wa jalla. Wal razq, dan juga di antara perbuatan Allah azza wa jalla adalah memberikan rezeki.
kepada hamba-hambanya, baik rezeki yang maknawi seperti iman dan Islam, atau rezeki yang sifatnya hissiyah seperti udara, makanan, tempat tinggal, pakaian dan yang lainnya. Wal ihya wal imata, juga mengimani perbuatan Allah Azza wa Jalla, bahwasannya Allah Azza wa Jalla mampu menghidupkan, mematikan, wa annahu rabbu kulli syai'in wa malikuhu, dan dia Allah Azza wa Jalla adalah rabbu kulli syai'in wa malikuhu, Rabb, penguasa segala sesuatu, wa malikuhu, dan pemilik segala sesuatu. Wa tauhidul uluhiyah maknahu, sedangkan tauhid uluhiyah maknanya ifraduhu bi af'alil ibad allati yataqarrabuna biha ilaihi, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan-perbuatan hamba tersebut, yang mana mereka bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan-perbuatan tadi. Apa perbuatan hamba? Yaitu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga makna mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam hal uluhiyah adalah seseorang bertakarrub, seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah. Idza kana mimma syara'ahu Allah, apabila perbuatan tersebut, amalan tadi adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa makna tauhid rububiyah, Hakim, Azam? Apa makna tauhid rububiyah? Hah? Azam? Dah, pusap 15 kali itu masing-masing. Apa tauhid rububiyah, Abid? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Apa saja perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang diesahkan? Mencipta, apa lagi? Azam, yang benar, pusap itu. Memberi rezeki, apa lagi? Apa lagi? Fikih. Ada. Masih. Apa saja? Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Apa saja perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang harus diesahkan? Yang kita sebutkan tadi. Salat. Salat. Ambil jatah tu 5. Syauqi mengesak apa tauhid rububiyah? Apa saja perbuatan yang diesahkan? Apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi? Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, apa lagi? Menciptakan. Untuk mendengarkan baik-baik, ya. Kalau orang ngomong, orang nyampaikan, dimanapun antum belajar, dengarkan baik-baik, bukan ngobrol. Wa tauhidul uluhiyah maknahu ifraduhu bi af'alil ibad allati yataqarrabuna biha ilaihi idza kana mimma syara'ahu Allah. Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan hamba-hamba tadi.
yaitu hamba tersebut mengesahkan Allah dengan amal ibadahnya apabila amal ibadah tersebut adalah sesuatu yang memang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa, seperti berdoa. Seseorang dikatakan bertauhid dengan tauhid uluhiyah tatkala dia berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia berdoa minta kepada selain Allah Azza wa Jalla, minta kepada kuburan, minta kepada jin, kepada syaitan, maka dia bukan dikatakan orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Wal khauf, rasa takut. Orang yang bertauhid, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang yang takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dengan takut yang penuh pengagungan dan perendahan ketundukan. Warroja, rasa harapan. Rasa harapan. Wal mahabba wal zabah, cinta, menyembeli. Wal nazar, nazar. Wal isti'anah, isti'anah. Wal isti'azah, dan isti'azah. Wal istighatha, was salah, was saum, wal haj, wal infaq fi sabilillah. Ini semua bentuk-bentuk ibadah. Wa kullu ma syara'ahu Allah wa amara bihi, dan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan perintahkan. La yusyrikuna ma'allahi ghairahu fihi, dia tidak menyekutukan bersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan yang selainnya. La malakan wala nabiyan wala waliyan wala ghairahu, tidak kepada malaikat, tidak kepada nabi, tidak kepada wali, dan tidak pula kepada selainnya. Kemudian beliau menyebutkan wa tauhidul asma'i was sifat. Maknahu, adapun tauhid al asma' was sifat maknanya isbatu ma asbatahu Allah Ta'ala li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu minal asma'i was sifat, yaitu menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya atau menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW berupa nama-nama dan sifat-sifat. Wa tanzihullahu amma nazzahu anhu nafsahu au nazzahu anhu rasuluhu minal uyub wan naqais min ghairi tamtsilin wala tashbih, serta membersihkan Allah Azza wa Jalla, mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala sesuatu yang dia Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya atau yang dibersihkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa aib, kekurangan-kekurangan yang ada, wan naqais atau cacat dan kekurangan yang ada, min ghairi tamtsilin wala tashbih, dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk atau memirip-miripkannya dengan makhluk. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala ta'wil, dengan tanpa mentahrif, mengotak-atik lafaz-lafaz makna-makna tersebut, tidak pula menolaknya, tidak pula mentakwilnya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama atau serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang maha mendengar lagi maha melihat. Kama qala subhanahu wa ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan juga sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, milik Allah lah nama-nama yang indah, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian, memintalah kepada Allah dengan perantara nama-nama tersebut. Itu makna beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga makna beriman kepada Allah mencakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan mencakup tauhidul asma wa sifat. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar apabila tiga perkara tersebut tidak sempurna pada dia. Kenapa antum semua harus belajar? Supaya antum bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kenapa kita harus belajar tauhid, mengerti mana syirik, mana tauhid, mana keimanan, mana kekufuran? Itu semua dalam rangka untuk mewujudkan bentuk keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita perlu belajar tentang masalah tauhid uluhiyah? Kenapa kita perlu belajar tentang masalah al-asma wa sifat? Supaya kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang hakiki.
Kemudian yang kedua, al-iman bil malaikah, beriman dengan malaikat. Maknanya beriman dengan malaikat, at-tasdiq biwujudihim, membenarkan keberadaan malaikat tersebut, wa annahum khalqun min khalqillahi, dan malaikat tersebut adalah makhluk dari makhluk Allah Azza wa Jalla. Khalaqahum min nur, Allah Azza wa Jalla ciptakan mereka dari cahaya. Khalaqahum li ibadatihi, Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Wa tanfidz awamirihi, serta dalam rangka untuk menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan diciptakan malaikat. Dan bentuk keimanan kita kepada para malaikat, mengimani malaikat itu ada. Malaikat itu ada, wajib diimani. Malaikat adalah makhluk dari makhluk Allah Azza wa Jalla, tercipta dari cahaya, diciptakan untuk ibadah, dan malaikat tidak pernah bermaksiat. Apa dalilnya Umar? Malaikat tidak pernah bermaksiat dan malaikat senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Abid, Umar pusablah 10 kali. Apa dalilnya abid? Malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat dan tidak pernah bermaksiat. Pusablah, pusab. Aiman. Pusab. Zubair. Silakan pusab. Syauqi. Azam. Malaikat tidak pernah bermaksiat, senantiasa ibadah. Silakan pusat. Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Naufal. Push up. 10 kali. Ada. Push up. Pasti tahu. Randi. Tidak tahu, ambil posisi. 10 kali. Sakti Mandraguna. Tidak tahu. Ambil 10 kali. Sakti kita ganti aja namanya ya. Sakti mau diganti nama apa? Qawi ya. Ya. Kita kasih nama Abdul Qawi saja. Ya. Namanya antum mau diganti enggak? Terserah. Kasih nama Abdul Qawi. Sama saja Abdul Qawi kan. Kuat kan? Ya. Qawi kan? Abdul Qawi ya. Sama saja Sakti, Abdul Qawi. Ya enggak? Ya. Sakti namanya Abdul Qawi. Untuk panggilnya Abdul Qawi ya. Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Nafal nggak tahu? Antum nggak tahu? Syauqi? Surya mana? Surya. Tahu? Pusat.
Itu si yang kecil ini, Zakir, tahu? Siapa yang sudah hafal juz 29? Hafal? Siapa lagi? Hakim, tahu? Yang sudah hafal juz 29 tidak bisa jawab, silakan pusat. Yang hafal juz 29 tidak bisa jawab, silakan pusat. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Umar? Tar. Antum jangan dulu pusat. Fasi, jangan dulu pusat. Sudah, tidak apa-apa antum sudah. Yang lain, apa jawabannya? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tadi ada yang hafal juz 29, tapi dia belum push up. Disuruh push up atau tidak? Terserah antum. Terserah berapa, mau 5 kali, mau 10 kali, mau enggak, terserah. Suruh push up apa enggak? Atau mau suruh cucikan baju antum? Enggak. Sudah, memang rezeki antum. Ya. Dengan baik-baik. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat, dan malaikat senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Kama qala subhanahu wa ta'ala, bal ibadum mukramun. Bahkan mereka malaikat tersebut adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Di antara sifat malaikat, la yasbiqunahu bil qaul. Malaikat tidak pernah nyolot, tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya. Maksudnya apa? Malaikat tidak pernah nyolot, tidak pernah dahului, ya, tidak pernah dahului Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan A, dikerjakan. Berbeda dengan kita. Kalau disuruh sama ustadznya, ayo kerjakan PR. Kadang kita mengatakan, Ustadz, capek Ustadz, ya enggak? Atau Ustadz, enggak bisa Ustadz. Malaikat enggak pernah. Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan. Wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat senantiasa mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Dan di antara sifat malaikat itu Allah jadikan sebagai utusan-utusan Allah Azza wa Jalla, yang mereka malaikat itu sifat fisiknya uli ajnihah, memiliki sayap. Ada 2, ada 3, ada 4 sayap. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala melebihkan, menambahkan pada sayap-sayap tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi malaikat itu bersayap. Kemudian di antara bentuk iman yaitu al-iman bil kutub, beriman dengan kitab. Yani at-tasdiqu biha wa bima fiha minal huda wan nur, yaitu membenarkan kitab-kitab tersebut dan membenarkan kandungan-kandungan yang terdapat dalam kitab tersebut berupa petunjuk dan cahaya. Wa anna Allah anzalaha ala rasulihi li hidayatil bashar. Dan Allah Azza wa Jalla telah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasul sebagai bentuk petunjuk bagi umat manusia. Nah, itu kitab. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quranul Karim adalah kitab yang padanya terdapat cahaya ilmu, terdapat cahaya iman,
terdapat cahaya amal dan juga petunjuk yang membimbing umat manusia. Sehingga barang siapa yang mau mempelajari Al-Quran, kitab kita umat Islam ini, kitab kita apa? Al-Quran ya. Siapa yang mau mempelajari Al-Quran, pada Al-Quran tersebut ada cahaya. Orang yang menghafal Al-Quran, dadanya akan bercahaya, kehidupannya akan bercahaya. Dan juga dalam Al-Quran terdapat hidayah, petunjuk yang akan menuntun dia ke jalan yang lurus, yang bisa menyelamatkan dia dari riwayah wadhalalah, menyelamatkan dari penyimpangan dan kesesatan, yaitu Al-Quranul Karim. Antum bisa bayangkan kalau antum berjalan ke suatu jalan, ke suatu tempat yang tidak ada penunjuk arah, nyasar apa enggak, Randi? Nyasar. Antum ke Palembang, kok bisa tahu antum di sini? Pakai apa antum? Google Map. Ya enggak? Ada penunjuk arah. Kalau enggak ada penunjuk arah, apa yang terjadi? Nyasar. Demikianlah hidup ini gini. Kalau seandainya tidak ada petunjuk, tidak ada yang membimbing rambu-rambu berupa Al-Quranul Karim, antum akan nyasar, sesat di jalan. Sehingga sadar ataupun tidak, antum akan berada pada penyimpangan kesesatan. Itu namanya sesat tanpa sadar. Coba antum lihat orang-orang yang tidak terbimbing dengan Al-Quran, anak-anak muda, wanita, laki-laki yang tidak terbimbing dengan Al-Quranul Karim, akhlaknya gimana? Bagus apa enggak? Ngomongnya kasar, perokok, pecandu narkoba, ya kan? Kalau perempuannya pakaiannya terbuka. Namun orang-orang yang terbimbing dengan Al-Quran, ngomongnya lembut, tahu dia aturan, kemudian dia tahu ini halal, ini haram. Saya mau tanya untuk Naufal, apa hukumnya merokok? Hah? Haram. Aiman, apa hukum merokok? Haram. Surya, apa hukum merokok? Hah? Apa? Makruh. Surya ngomong makruh. Ya. Oh, Surya makruh. Itu Abid, apa hukum rokok? Haram. Anak mau tanya sama antum, kenapa antum bisa mengatakan haram rokok tersebut? Ya. Kenapa antum mengatakan rokok tersebut haram? Hah? Apa dalilnya, Aiman? Apa dalilnya, Naufal? La dharara wa la dirar. Itu hadis, bukan ayat Al-Quran. Apa dalilnya dari Al-Quran? Apa Syauki? Abid. Apa dari Al-Quran? Merokok itu tidak boleh.
Apa Abdul Hakim? Azam Al-Kabir. Surya tahu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian cemplungkan diri kalian kepada kebinasaan. Jangan dicemplungkan diri kalian kepada kebinasaan. Itu dalam Al-Qur'an kan? Dalam Al-Qur'an. Merokok membinasakan apa enggak? Membinasakan. Maka hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam Al-Qur'an, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap kalian. Itu ada di mana itu? Ada dalam Al-Qur'an. Nah, ketika antum tahu ayat Al-Qur'an, antum akan terbimbing. Antum tidak akan narkobahan, tidak akan ngisap aibon, karena tahu dalil. Makanya tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, yang namanya Al-Qur'an ada al-huda wan nur. Ada petunjuk dan ada cahaya di situ. Apa tujuannya Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Li hidayatil bashar. Dalam rangka untuk membimbing umat manusia. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Sakti Abdul Qawi. Lagi sakti. Abdul Qawi. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Hitung. Berapa lama kira-kira Al-Quran diturunkan? Lebih kurang. Berapa tahun? Selama berapa tahun Al-Quran 30 juz itu turun? Umair? Berapa? 33 tahun. Hitungan antum gimana Pak jadi 33 tahun? 33. Antum kenapa ada 23 tahun? Itu kata Abdul Qawi 33 tahun. Antum 23 tahun? 23 tahun. 13 tahun Rasul berdakwah di kota Mekah. 10 tahun Rasul berdakwah di kota Madinah. 10 tambah 13 totalnya berapa? 23 tahun. Wa azamuha al-kutubus salasah. Dan kitab-kitab yang diturunkan beragam. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada apa lagi? Suhuf Ibrahim wa Musa. Namun yang paling agung dan yang paling mulia dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, para rasul adalah Taurat, Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada siapa? Randi. Yakin? Usap ini 10 kali kalau salah. Menerima talqin. Kana yaqbalu talqin fayatalaqqan. Ya. Bisa didhaifkan. Antum kalau perawi hadis kalau dia nerima bisikan orang lain, talqin itu bisa didhaifkan. Daud
Daud. Randi, ambil posisi. Hah? Taurat diturunkan kepada siapa? Naufal. Yakin? Ambil posisi. Benar, benar. Injil diturunkan kepada siapa? Aiman. Nabi Isa. Pertanyaannya, apa dalil dari Al-Quran Injil diturunkan kepada Musa, Taurat diturunkan kepada Nabi, Injil kepada Isa, Taurat kepada Musa? Apa dalilnya dari Al-Quran? Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa dalilnya? Antum kalau ngafal Al-Quran itu sekalian juga dilihat terjemahannya supaya tahu. Apa Syauki? Apa ayatnya? Gimana ayatnya itu? Sudah hafal? Sudah hafal Ali Imran? Belum. Apa ayatnya? Azam. Yang lain? Wa a'zamu as-salasa al-Qur'anul Karim. Dan diantara kitab yang paling agung dari 3 kitab tersebut adalah Al-Qur'anul Karim. Wa huwal mu'jizatul uzma. Al-Quran tersebut adalah mukjizat terbesar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan ya Muhammad, kalaupun seandainya manusia dan jin itu konspirasi, bersatu padu, kerjasama, ijtima' mereka, ngumpul untuk mendatangkan seperti Quran itu, mereka akan tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, meskipun satu sama lain saling bahu-membahu. Tidak mungkin mampu. Tidak akan ada yang mampu mendatangkan satu huruf ataupun satu surat dari Al-Quranul Karim. Ada dulu orang yang sempat mau buat tandingan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dia sempat membuat ayat-ayat, ya, ada ayat-ayat kodok, ya, ayat-ayat difda'. Wa yu'min ahlus sunnati wal jamaah bi anna al-Qur'an kalamullah munazzalun ghairu makhluqin. Ahlus sunnati wal jamaah mengimani Al-Qur'an kalamullah, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Hurufuhu wa ma'anihi, huruf dan makna-maknanya. Khilafan lil Jahmiyah wal Mu'tazilah, berbeda dengan Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Qailin yang mereka mengatakan bi anna al-Qur'an makhlukun kulluh, yang mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, seluruhnya makhluk. Hurufuhu wa ma'anihi, katanya Mu'tazilah, ya, Al-Quran itu adalah makhluk, huruf-huruf dan makna-maknanya adalah makhluk. Khilafan lil Asy'ariyah wa man syabahahum al-qailina bi anna kalamullah wal ma'ani. Berbeda lagi dengan Asy'ariyah, mereka mengatakan Al-Quran itu maknanya dari Allah, adapun lafadznya adalah makhluk. Ya.
Wa amal huruf fahiya makhluqah. Adapun huruf adalah makhluk. Wa kilal qaulain batilun. Kedua pendapat ini batil. Apa letak perbedaan pendapat Mu'tazilah dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah? Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya adalah makhluk. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan lafaznya adalah makhluk, sedangkan maknanya adalah kalamullah. Mereka mengatakan makna Al-Qur'an adalah kalam nafsi. Mereka berdalil dengan ucapan Al-Akhtal, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilah. Kalam itu apa yang ada dalam hati. Lisan itu cuma sekedar dijadikan penunjuk, ya, pengungkap apa yang ada dalam hati. Namun kedua pendapat ini dinyatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan batilun, adalah pernyataan yang batil, menyimpang. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau seandainya ada salah seorang dari kalangan kaum musyrikin meminta bantuan kepada engkau ya Muhammad, berikan pertolongan kepadanya hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mau mendengar kalam Allah. Lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau ada orang minta tolong kepada engkau ya Muhammad, minta perlindungan, berikan perlindungan kepada dia sampai dia mendengar Al-Qur'an. Apa makna Al-Qur'an di situ? Disebutkan di sini kalam Allah. Ya. Ini menunjukkan Al-Qur'an adalah kalam Allah. Yang namanya kalam berarti sifat orang yang berbicara. Sehingga Al-Quran merupakan sifatun min sifatillah. Walaysa bimakhlukin. Bukan Al-Quran adalah makhluk. Man qala anna Al-Quran makhluk faqad kafara. Siapa yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, dia kafir. Difahami? Kecuali mushaf. Mushaf yang untuk pegang kertas, lembaran tinta itu adalah makhluk. Adapun isi yang terkandung, yang tertulis di mushaf Al-Quran, yang antum hafal di dada-dadanya antum, itu semua adalah ayat-ayat Allah, adalah kalam Allah. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka menginginkan untuk merubah kalam Allah. Fahuwa kalamullah la kalamu ghairi. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan kalam selain Allah Azza wa Jalla. Al-Quran bukan kalam makhluk. Ya. Sehingga ketika antum menghafalkan Al-Quran, antum membaca Al-Quran, yang antum hafal tersebut bukan kalam makhluk, bukan kalam presiden, bukan ucapan ustadznya antum, bukan ucapan kiainya antum, tapi yang antum pelajari, yang antum hafalkan adalah kalam Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla Maha Kekal. Kalamnya juga adalah kalam yang kekal. Sehingga barang siapa yang punya ihtimam, punya perhatian terhadap kalam Allah, yang mana kalam Allah bukanlah makhluk, maka pada orang tersebut akan mendapatkan pemuliaan. Pemuliaan di dunia dan juga pemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Di dunia, lihat, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang memimpin, mengimami suatu kaum adalah orang yang paling pandai bacaan Al-Qur'annya, paling hafal Al-Qur'annya. Dimuliakan, dia berada pada bagian terdepan ketika dia lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Lihat ketika jasadnya sudah menjadi jasad, dia pun lebih dimuliakan. Disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW ingin menguburkan para syuhada Uhud, Rasulullah SAW mendahulukan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jasadnya lebih dimuliakan, didahulukan oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke liang lahat. Dikarenakan apa? Dikarenakan aktsaruhum Qur'anan. Lihat juga pemuliaan Allah Azza wa Jalla di sisi akhirat nanti bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, banyak membaca Al-Quranul Karim. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi kama kunta turattil fi darid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah terus derajatmu semakin tinggi. Tartilkanlah sebagaimana engkau dulu mentartilkannya di dunia.
Sesungguhnya kedudukanmu di surga sesuai dengan kadar akhir ayat yang kau baca. Semakin banyak dia membaca, maka akan semakin meninggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW yang menyatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Kalau antum ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla dan tinggi mulia di sisi manusia, antum belajari kalam Allah. Ya. Al-Quran bukanlah kalam makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamul ilahi, kalam Rabbul Alamin. Ketika antum punya ihtimam terhadap kalam Rabbul Alamin, maka kemuliaan yang antum akan dapatkan di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.